Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Super Bad Chess Classic Romania memasuki jeda istirahat tadi malam. Tak ada partai yang dimainkan. Untuk itu, admin akan isi hari ini dengan permainan Mbak Iren Karisma Sukandar. Lawannya adalah Jovanka Hoxha. Jovanka Hoxha ini mungkin tak asing bagi kalian kawan yang sering nonton live streaming turnamen catur online Chess Champion Tour 2021, di mana Jovanka Hoxha ini adalah salah satu host atau komentator di turnamen itu. Jovanka merupakan Women Grandmaster dan pernah 9 kali menjuarai kejuaraan nasional catur wanita di Inggris. Dan pertemuan antara Mbak Iren Karisma Sukandar ini lawan Jovanka Hoxha terjadi di tahun 2008 pada turnamen WMSQ Blitz Team di Beijing, Cina. Dan kita langsung saja kawan ke atas papan bagaimanakah Mbak Iren Karisma Sukandar ini menghadapi permainan dari pecatur wanita Inggris ini. Di sini Mbak Iren pegang hitam kawan, Jovanka Hoxha pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Mbak Iren pion C5 bermain dengan Sicilia Defense. Dan Jovanka Hoxha memilih variasi atau sistem tertutup menghadapi Sicilian ini dengan langkah kuda C3. Yang dinamakan variasi atau sistem tertutup kawan, di mana putih tidak sesegera menyerang pion hitam di peta C5 ini dengan pion D4, tapi menahan pion di lajur D ini untuk menyerang pion C5. Dan dalam permainan sistem tertutup ada beberapa variasi lainnya, seperti variasi alapin pion C3, atau bermain dengan grand break attack pion F4, atau bermain dengan variasi keres dengan kuda E2. Atau banyak sekali variasi-variasi yang bisa dipilih oleh putih. Tapi yang jelas di permainan ini, Jovanka memilih langkah kuda C3 dan dilanjut oleh Mbak Iren dengan pion A6. Pion G3, pion B5, gajah G2, gajah hitam B7 mengimbangi gajah petak terang putih di diagonal panjang A8 H1 ini. Pion D3 lanjut Jovanka membuka diagonal petak gelap, kuda hitam F6, gajah ke E3, sekarang pion E6, membuka diagonal petak gelap untuk melindungi pion C5-nya dari ancaman gajah petak gelap putih ini. Dan di sini putih memainkan pion H3. Mungkin langkah yang cukup normal bagi putih adalah langkah kuda ke E2 bisa jadi pilihan utama. Tapi Jovanka lebih memilih langkah pion H3, mungkin terlihat untuk mengontrol peta G4 agar kuda tidak bisa menyerang gajah petak gelap putih ini. Mbak Iren melanjutkan pengembangan gajah E7, persiapan untuk rokade. Kuda putih berkembang ke E2. Sekarang pion B4 menyerang kuda, kuda lompat ke A4. Selanjutnya diserang oleh menteri di peta A5. Di backup oleh pion B3. Selanjutnya pion D5. Langsung Mbak Iren menunjukkan inisiatif untuk membongkar peta pusat dan langsung direspon atau tantangan diterima oleh Jovanka. Pion E pukul pion D5 dipukul balik menggunakan gajah menantang pertukaran gajah petak terang. Tantangan ditolak, Jovanka lebih memilih rokade. Mbak Iren juga rokade dan sekarang kuda lompat ke F4 menyerang gajah. Mbak Iren menukarkan gajah dipukul balik oleh raja, selanjutnya kuda lompat ke D5 menyerang gajah petak gelap putih ini juga menantang pertukaran kuda. Tapi tantangan tidak diterima oleh putih kawan, Jovanka memilih melangkahkan menterinya ke F3 melindungi kedua perwiranya. Pada posisi seperti ini tadi, langkah menerima pertukaran kuda patutnya bisa jadi pilihan bagi putih setelah dipukul balik oleh pion hitam. Struktur bangunannya masih akan cukup seimbang kawan antara sayap menteri dan sayap raja. Tapi pada posisi ini tadi, Jovanka lebih memilih melangkahkan menteri ke F3 dan Mbak Iren pun tidak melanjutkan pukul gajah petak gelap putih ini. Ini adalah langkah terbaik juga bagi hitam untuk mengeliminasi salah satu gajah putih ini. Sehingga nantinya putih hanya mempunyai sepasang kuda dan hitam pun akan sedikit unggul dengan masih mempunyai satu gajah. Tapi Mbak Iren tidak memilih pukul gajah ini, dia melangkahkan beteng ke D8 dan dibalas dengan langkah kuda ke B2.
Persiapan untuk bermanuver kembali ke peta C4 nantinya, dan Mbak Iren membalas dengan langkah gajah ke F6 mengepin kuda. Kuda tetap lompat ke C4 menyerang menteri. Menteri bergeser ke C7, barulah sekarang beteng digeser ke E1 menghindari ancaman dari gajah peta gelap hitam ini. Mbak Iren menggeser kembali gajahnya ke C3 terus mengancam beteng. Beteng naik ke E2 dan barulah sekarang Mbak Iren mengeliminasi gajah di peta E3 dengan tempo skak dipukul balik menggunakan pion sehingga lajur F ini terbuka kawan dan siap untuk menumpuk betengnya di lajur F ini untuk memberikan pressure bagi pion di lajur F yang terbuka ini. Di sini Mbak Iren melanjutkan langkah pengembangan kuda ke D7. Beteng ditumpuk di lajur F, kuda hitam melompat kembali ke F6, dan sekarang kuda putih lompat ke H5 menantang pertukaran. Tapi tantangan tidak diterima oleh Mbak Iren. Langkah untuk menerima tantangan ini juga tidak apa-apa bagi hitam kawan, karena selanjutnya putih bisa memainkan pion F5 untuk memblokade ancaman dari kedua beteng di lajur F ini. Jika pion E4 balas putih, selanjutnya bisa memainkan pion G6 menyerang menteri dan seterusnya bisa menggeser beteng ke F8. Jadi posisi hitam masih baik-baik saja apabila tantangan pertukaran kuda di lajur H ini diterima oleh hitam. Tapi Mbak Iren melangkahkan pion A5. Dibalas oleh putih dengan langkah kuda pukul kuda skak, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion F4 ingin mendorong kembali pionnya maju, dihadang pion E5. Kuda putih ke E3, beteng hitam naik ke D6 membackup gajah di peta F6-nya, dan kuda putih lompat kembali ke D5, memberikan pressure bagi gajah di peta F6. Dan kuda ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi kawan, selain nantinya ada pertukaran antara beteng dengan kuda putih ini. Hitam sudah tidak mempunyai pion untuk mengancam kuda di peta E6 serta peta C6 nantinya. Jadi salah satu untuk mengeliminasi kuda putih ini adalah dengan pertukaran beteng pukul kuda putih ini. Di sini hitam melangkahkan menterinya ke D8. Raja putih bergerak ke H2, sebuah langkah menunggu, dan Mbak Iren mendorong pion A4-nya. Dibalas putih melangkahkan menterinya ke G4, mengepin pion, dan nantinya akan dilanjut dengan langkah kuda pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh beteng, dan putih akan pukul balik dan memenangkan satu perwira. Terlebih dahulu Mbak Iren mengeliminasi kuda putih ini dan menghilangkan tekanan bagi gajah di peta F6-nya. Dipukul balik oleh pion, selanjutnya Raja Hitam bergeser ke F8 menghindari pimpinan dari menteri putih ini. Menteri bergeser ke C4 melindungi pionnya. Pion A pukul pion B3 lanjut Mbak Iren, dibalas oleh Jovanka dengan menteri pukul pion C5 skak. Di sini kawan, permainan berakhir. Iren Karisma Sukandar kalah. Game ini adalah permainan blitz kawan. Entah Mbak Iren kalah waktu atau menyerah, admin tidak mendapatkan keterangan pada data yang admin dapatkan di data permainan ini. Tapi secara materi dan posisi, putih memang lebih unggul daripada hitam pada langkah ke-31 ini. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin langkah yang logis bagi hitam di langkah berikutnya adalah menteri ke E7. Mungkin akan membalas dengan pion D6. Menteri hitam akan ke A7 kembali menawarkan pertukaran. Tantangan mestinya harus diterima oleh putih untuk menjaga posisinya. Setelah dipukul balik oleh beteng hitam, selanjutnya pion A pukul pion B3, mungkin beteng hitam akan bergeser ke D7 bersiap mengeliminasi pion putih ini. Putih bisa membalas menggeser betengnya menempati lajur A yang terbuka, dan hitam pasti akan pukul pion. Beteng putih bisa digeser ke E2 untuk menghadang pergerakan pion hitam ini. Jika pion didorong maju ke depan dengan bermaksud menyerang beteng di peta A1, beteng bisa melakukan skak, dan nantinya pion yang ada di peta E4 akan tewas oleh beteng putih ini. Tapi bila hitam lanjutkan dengan raja ke E7, selanjutnya beteng ke A4 menyerang pion di peta B4, dibalas oleh beteng di C6 menyerang pion di C2, bisa diblokade oleh beteng di C4. Selanjutnya akan terjadi seperti ini, dan pion di peta B4 ini akan tewas di langkah berikutnya. Dan pastinya dengan keunggulan dua pion bebas di sayap menteri yang saling terkoneksi ini,
sulit bagi hitam untuk menghentikan dua pion bebas ini untuk promosi nantinya. Jadi memang sepatutnya pada posisi di langkah ke-31 ini wajar bagi hitam atau Mbak Iren menyerah. Itulah kawan permainan antara Mbak Iren Sukandar melawan Jovanka Hoska, salah satu pecatur wanita terkuat di Inggris dan sekarang mempunyai profesi baru menjadi komentator catur di turnamen online Chess Champion Tour. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di hari ini. Kita akan lanjut bertemu di video-video berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat hari Jumat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.